bikin video vlog, motovlog atau YouTube lainnya, konten tentang apa saja, idealnya berapa menit sih yang bagus gitu kan lah ya. Nah, sebelumnya subscribe dulu. Oke semuanya, balik lagi dengan saya Denny Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Hari ini saya kesiangan ke tempat kerja, tapi nggak masalah, meskipun kesiangan tetap semangat. Masih di Purwakarta. Jadi banyak yang nanya lagi sekarang, gara-gara saya bikin konten tentang motovlog, tips-tips motovlog, jadi banyak yang nanya. Oke lah, nggak apa-apa ya. Meskipun saya nggak hebat, belum jadi motovlog yang terkenal gitu ya, masih biasa aja, tapi saya akan bagikan tips-tips yang saya punya ya. Jadi kali ini saya mau bagikan tips-tips yang saya sesuai dengan pengalaman saya, bukan kehebatan saya, tapi sesuai dengan pengalaman yang saya rasakan, saya akan share gitu ya. Untuk yang pertanyaan durasi ya, durasi aman itu berapa menit sih untuk konten YouTube, baik motovlog atau konten lainnya? Langsung saya jawab, itu kalau menurut pengalaman saya, setelah saya uji coba, riset gitu ya, nyobain konten panjang, konten pendek, ternyata yang idealnya tuh ada di kisaran angka 8 menit sampai 10 menit, sesuai dengan syarat iklan ya. Kan suka ada tuh, kalau iklan pengen ada di tengah-tengah, itu durasinya di 8 sampai 10 dan seterusnya gitu ya. Kalau di bawah itu kurang bagus. Memang yang saya alami, yang saya coba, saya riset selama 2 bulan kurang lebih, pengen tahu perbandingan yang direkomendasikan itu, ternyata memang ada di kisaran 8 sampai 10 menit. Dan lebih panjang lagi, itu lebih bagus. Tapi kalau kontennya padat. Jadi gimana Om kalau saya bikin konten 1 jam atau 50 menit atau berapa? Karena memang motovlog itu kan kadang-kadang bikin rute tuh ada yang 50 menit, ada yang 30 menit. Itu bagus kalau di dalamnya padat gitu ya. Artinya gini, jadi jangan sampai ada video yang diem, nggak ada suara apa, itu biasanya penonton cenderung meninggalkan video kita. Akan lebih baik kontennya itu di 8 sampai 10 menit padat gitu ya. Makanya mungkin di sedikit, bukan di konsep ya, paling tidak kalau misalkan kayak gini ya, saya contohin, saya mau berangkat kerja nih, mau ngomongin apa, paling tidak garis besarnya sudah terpikirkan gitu kan. Kayak saya mau ngomongin tips motovlog gitu ya, apa sih yang mau diomongin, sub-sub yang besarnya itu sudah terpikirkan. Misalkan seperti ini, saya sekarang meskipun kadang-kadang saya juga nggak konsep ya, seadanya aja, tapi garis besarnya harus sudah ingat. Ada 4 tema misalkan. Kalau di ini mah kayak ngarang lah ya, kayak mengarang kalau zaman sekolah mah. Jadi paragraf ini ngomongin apa, paragraf ini ngomongin apa gitu kan. Jadi paling tidak padat. Nah gimana kalau misalkan Om saya mah malu, susah ngomongnya? Nggak apa-apa, dipotong aja pada saat kita bingung atau gimana. Nah ini pertanyaan kedua ya, apakah motovlog itu harus terus-terusan di videoinnya gitu ya? Misalkan kalau 8 sampai 10 menit itu harus langsung 8 sampai 10 menit? Nggak juga, bisa juga dipotong-potong. Pas bagian kita nggak ngomong, potong, atau bagian salah ngomong. Makanya kalau saran saya, motovlog itu ngomong aja nggak apa-apa, ngoceh gitu ya. Pas nanti kita preview pada saat edit, oh ternyata ini nggak pantas untuk dimasukin, kita potong aja di bagian yang nggak pantasnya, atau yang nggak bagusnya, atau yang kita diemnya. Dulu juga saya seperti itu, malah banyak potongan-potongannya gitu. Awal-awal saya juga sama, udah ngomong, nah ulang diam gitu ya. Apalagi yang mau saya omongin, nggak apa-apa kalau ada jeda kita untuk berpikir apa yang harus diomongin, itu nggak masalah ya. Banyak potongan-potongan, asal jangan 3 detik potong, itu kan nggak bagus. Paling tidak kan misalkan 30 detik ngomong, kita potong, itu nggak masalah ya. Kecuali memang vlognya yang bikin rute, yang memang harus full durasi, harus dimasukin semua, itu lain cerita ya. Dan biasanya kalau yang penonton yang misalkan
misalkan rute nih ya, sekarang kan motovlog banyak rute. Dulu saya diketawain tuh bikin rute-rute di desa itu. Sekarang alhamdulillah sudah banyak yang ngikutin ya. Nggak apa-apa. Kalau terinspirasi nggak apa-apa. Kalau nyontek jangan. Kalau nyontek itu mah bukan konten kreator ya, itu mah jiplakers. Kalau yang namanya konten kreator mah kita terinspirasi dari video orang, lalu kita modifikasi dengan ciri khas sendiri. Saya juga sama, kalau inspirasinya banyak dari konten orang lain gitu ya, tapi saya tiru, saya modifikasi jadi konten ciri khas saya sendiri. Kalau misalkan kita mau jiplak, nggak usah jadi konten kreator gitu kan. Nah jadi tadi seperti itu ya. Kebanyakan kan masalah di motovlog pemula itu saya belum pede untuk ngomong. Kenapa belum pede untuk ngomong? Karena memang tidak tahu apa yang mau dibahas. Paling tidak rencanakan sedikit lah ya. Saya seperti ini nih, saya mau ke arah Purwakarta Pleret nih. Biasanya ada apa sih kalau di jam segini? Misalkan ini ya, jam segini jam pulang sekolah. Sekolah mana aja, kita mau melewati sekolah mana aja yang biasanya lalu lintasnya padat. Itu kan bisa jadi informasi. Aduh. Nah, tiba-tiba jalan jelek dan ternyata gerimis. Nggak apa-apa, ujung-ujung ngomongin gerimis gitu ya. Ini motor di tengah terus, saya salip aja ke kiri. Karena kalau ke kanan saya terlalu kanan gitu kan ya. Nah, tiba-tiba hujan. Jadi balik lagi ke bahasan tadi ya. Yang video di tengah-tengah ada iklannya, itu biasanya video yang durasinya 8 menit minimal. Saya kemarin udah riset juga, saya bikin yang 3 menit. Memang video itu akan lebih bagus kalau view-nya misalkan 50%. Ya, tapi kenyataannya ternyata ini mah di channel saya ya. Kalau di channel orang lain saya nggak tahu, dan secara aturan formal juga saya bukan ahlinya YouTube gitu kan. Saya belum pernah ikut seminar YouTube gitu. Tapi kalau yang saya rasakan, video saya yang durasinya di atas minimal 8 menit dan di atasnya itu selalu ada di video. Kan kalau kita nonton video tuh sebelah kanan yang kecil ya, ada berikutnya tonton ini. Nah, sering ada tuh yang durasi 8-10 menit itu sering ada. Lalu juga ada di beranda orang lain gitu kan, yang 8-10 menit. Ternyata memang menurut saya YouTube masih menyukai video-video yang panjang. Meskipun memang, nah makanya balik lagi ke kitanya, kualitas video kitanya harus diperbaiki juga. Kalau nonton biasanya orang biasa rata-rata 30 detik sudah meninggalkan. Coba kita perbaiki di awalnya lebih bagus lagi. Misalkan ditontonnya jadi 2 menit atau 3 menit. Nah itu loh maksudnya ya. Jadi kalau misalkan video itu kita terlalu pendek, udah temanya kurang bagus, videonya juga misalkan di bawah 8 menit, biasanya secara view kurang meningkat ya. Nah kalau ada yang tanya, Om, video Om aja katanya view-nya nggak meledak-meledak amat. Nah ini beda-beda ya. Video itu ada yang lagi viral, ada yang evergreen. Ada evergreen itu maksudnya kata orang-orang namanya evergreen gitu kan. Jadi video itu kalau yang punya saya, meskipun nggak langsung meledak, tapi ditonton terus ada gitu. Ada ditonton terus. Jadi setiap harinya tuh ada aja yang nonton. Karena videonya bukan video yang waktu-waktu tertentu gitu, atau lagi viral aja, bukan. Jadi kapanpun orang memerlukan ada. Nah itu namanya konten evergreen atau selamanya atau apa ya, nggak terbatas waktu. Kayak misalkan sekarang kita ngomongin kuliner, misalkan lagi rame ngomongin mixu. Wah, mungkin hari ini mixu lagi viral, tapi kalau misalkan besok-besok kan belum tentu orang ngomongin mixu. Seperti itu kurang lebih. Jadi saya selalu bikin konten yang ditonton kapan saja, yang hari ini harus tayang. Seperti halnya Purwakarta hari ini, ya hari itu saya upload. Kalau misalkan konten-konten lain yang kapan saja orang nyari, itu ada gitu loh ya. Jadi nah, next mungkin saya akan bedah lagi tentang konten-konten yang seperti apa yang evergreen, seperti apa yang waktu-waktu tertentu. Nah, semoga vlog ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe and bye-bye.